ngotot sih boleh-boleh aja. Cuma memperpanjang persidangan jadi tambah panjang. Nah, apalagi kita ini kan berhadapan dengan laporan-laporan baru nih. Kan enggak tahu kita doa kita ini terkabul apa enggak, tahu datang lagi. Nah, jadi maksud saya kalau memang tidak ada soal serius, udahlah, ya kan? Pelajaran tentang hukum tata negara atau hukum tentang terkait dengan ketatanegaraan lainnya itu karena pergulatan intelektual yang kami hadapi, yang kami baca di dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu sangat menggugah kami untuk belajar. Kalau saya secara pribadi, ruang ilmiah itu dimulai ketika mempelajari hukum tata negara dan juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kelekatan yang saya pikir sangat emosional ini, ketika kemunduran berkonstitusi itu terjadi, terutama sumbernya berada di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri, di saat itulah kekecewaan kami amat tidak terbendung. Kalau terkait dengan pelanggaran etika cukup straightforward bahwa Hakim Konstitusi terlapor Anwar Usman telah melanggar etika yang sangat mendasar terkait imparsialitas, tidak berpihakan karena aturan mewajibkan, mengharuskan dia mundur jika menangani perkara yang terkait kepentingan langsung keluarga. Terkait dengan itu, dalam pandangan saya tidak perlu terlalu repot dengan pembuktian, dan kalau melihat mendengar komentar daripada majelis itu relatif sulit untuk dibantah ya. Dan kita lihatlah bagaimana putusannya. Yang kedua yang kami sampaikan adalah ini sebenarnya beyond dari pelanggaran etika. Saya mengatakan ada semacam kejahatan yang terencana dan terorganisir. Adakah di balik ini permufakatan jahat? Jadi kita harus jangan terperangkap dengan kejahatan etik, Pak Eri. Kita harus membongkar kejahatan atau permufakatan jahat pidana di balik peristiwa. Ya, pidana permufakatan jahat ini. Dan ini melibatkan tidak hanya satu atau dua orang, namanya permufakatan jahat. Di luar DPR tuh ya? Di luar angket, artinya ada ya, angket ini bisa membuka ini semua. Sebagaimana kami dulu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus. Legacy yang cukup baik, atau dia akan dianggap adalah bagian orang yang melegalkan kejahatan terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat itu. Pilih aja pilihan itu kan. Betul. Dan itu tidak akan lupa sampai 7 keturunan akan dibaca terus. Ya kan, 7 keturunan kayak kan sumpah Empu Gandring, Kris Empu Gandring, 7 keturunan. Ya, dia 7 keturunan kalau dia betul-betul dia tidak tegak lurus terhadap konstitusi, sedangkan MK itu adalah bagian juga karyanya Pak Jimli dan dia ketua MK yang pertama. Dan dia menyatakan kan pernyataan dia kemarin, ini ada akal bulus dan pulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV, kita jumpa lagi. Kita akan bincang-bincang dengan Bapak Ketua Umum Partai Masumi, Dr. Ahmad Yani SHMH. Tentunya pemirsa Masumi TV dari Sabang sampai Merauke dan juga para diaspora kita di seluruh dunia akan terus menyaksikan acara kita hari ini. Nah, dengan Pak Ahmad Yani di sebelah kanan saya ini kita akan membincangkan tentang MK-MK yang masih bersidang. MK-MK ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sedang terus bersidang dan ditargetkan dalam seminggu ke depan sudah ada putusan tentang apakah pelanggaran etika itu betul-betul sudah ya, dilakukan oleh Ketua MK. Dan tentunya ini menarik ya, makin menarik lagi setelah pada hari kemarin hari ini tentunya di DPR sudah ada statement yang memang luar biasa bagus. Itu artinya salah seorang anggota parlemen dari PDIP, Masinton Pasaribu, menyatakan mengusulkan supaya
adanya hak angket DPR terkait dengan kasus Mahkamah Konstitusi ini, khususnya menyangkut masalah persyaratan usia yang kebetulan ya ini terkena ya pada Gibran Raka Buming Raka yang akan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Nah, untuk membahas ini ya silahkan Pak Ahmad Yani, mungkin sudah banyak ya, ide-ide pendapat atau mungkin juga unek-unek terkait dengan masalah MK ini, khususnya kasus umur ini, syarat usia ini ke Gibran dan kaitannya juga dengan DPR yang akan mengusulkan hak angket untuk menangani kasus MK. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV yang ada Aceh, dari Aceh sampai Papua maupun sahabat dan kawan-kawan kita diaspora. Ada Mas Tata di New York, ada yang di LA, siapa nama? Chris ya. Ada Chris Mas Heri. Ya. Terus kawan kita ada Mas Surosa ya, yang ada di Leiden atau di Belanda, di Jerman, di ASEAN lah, dan di kawasan negara-negara Arab. Dan ada juga yang dari Afrika Selatan. Afrika Selatan ada ya. Yang memberikan komen ya. Sekali lagi terima kasih lah kita ya, mereka selalu nonton, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, comment, and share ya. Agar kita tetap Masumi TV ini tetap mengudara dan berjaya tentunya. Pak Heri, hari ini ada dua ya, saya kira ada dua peristiwa besar, ada tiga ya. Kalau kita mau tahu, yang pertama adalah jamuan makan siang, ini sudah kita bahas. Yang kedua, sudah mulai persidangan awal tentang dugaan laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim MK, yang dilaporkan kalau tidak salah 16 pelapor atau 15 pelapor. Dan juga pada waktu bersama hari ini sidang setelah reses DPR sudah mulai sidang, dan ada pernyataan di paripurna, saya kira disampaikan oleh dari anggota DPR dari fraksi PDIP, cukup menarik ya kan, dengan peristiwa putusan perkara nomor 90 ya, yang bagaimana membuat norma yang jelas itu hakim membuat norma yang bukan hak dan kewenangan mereka dan tidak diberikan mandat oleh konstitusi, mereka tambahkan di mereka kawan-kawan DPR sudah mulai mau menggunakan hak-hak konstitusional mereka. Saya kira menarik ini. Untuk yang pertama tentunya yang masalah makan siang kan tadi sudah kita bahas. Yang kedua ada tadi saya nonton dari pagi, saya kira argumentasinya luar biasa. Argumentasi yang disampaikan oleh pelapor, bahkan di luar bayangan saya, ada lawyer dan advokat dan pengajar-pengajar muda, itu luar biasa argumentasi mereka. Ya, bagaimana melihat independensi ya, kewibawaan Mahkamah Konstitusi ini betul-betul sudah terjerembab, jatuh betul ya, seperti itu. Ada juga Kokus ya kan, guru-guru besar, dosen guru besar juga sudah ya kan. Ada juga saudara Denny Indriana, cukup menarik saya kira apa yang dikongkam oleh Denny. Argumentasinya saya kira sulit betul untuk, terutama Anwar Usman untuk mengelak, untuk selamat dari pemeriksaan ini. Saya kira tergantung Pak Jimli ini ya kan, kalau dari data yang ada maupun yang hasil investigasi majalah Tempo, bahwa bagaimana dia tidak hanya sekedar membuat putusan bagaimana keyakinan dia terhadap membuat norma, tapi bagaimana dia bergerilya, bagaimana cara dia melobi, ya kan, melobi hakim-hakim lain supaya bisa mengegulkan keinginan untuk memberikan jalan kepada ponakannya. Termasuk ada bagaimana proses verifikasi. Ini kan menarik, ini verifikasi dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh DPR dengan hak angketnya, itu ketahuan itu perkara itu sudah ditarik terus masuk lagi, siapa yang menerima, bagaimana prosesnya, dan itu bisa itu bisa dibongkar. Udah ditarik masuk lagi. Ya, ini bisa dibongkar. Dan inilah saya mau kemukakan, ini adalah permufakatan jahat itu. Ya kan? Mulai di mana? Dan saya mendengar informasi setelah ditarik, dibuat perubahan sedikit, disempurnakan di suatu tempat, ya kan? Setelah itu dimasukkan lagi ke Mahkamah Konstitusi, tanpa proses apapun langsung disidangkan untuk dibacakan di dalam permusyawaratan. Ini kan berarti membypass semua. Dan ini tentunya sama-sama kita ini tidak hanya pelanggaran kode etik, sebagaimana yang harus dilakukan oleh hakim yang berjiwa negarawan. Jangan-jangan di balik ini ada permufakatan jahat
terhadap hukum dan demokrasi. Betul, betul. Ya kan? Hukum dan demokrasi, kejahatan itu, nah itu tugasnya. Saya kira Pak Jimli tadi tidak hanya menyentuhkan etik atau tidak etik, tapi lebih masuk lagi ke dalam, ya kan? Lebih masuk lagi ke dalam untuk sebagai jalan kawan-kawan Komisi DPR untuk melakukan hak interpelasi. Kalau ini ternyata Pak Jimli menemukan ada pelanggaran kode etik dan kawan-kawan DPR, dan ini berimplikasi, saya kira Pak Jokowi sudah melanggar sumpah dan janjinya. Itu kan? Sumpah dan janji kan. Sumpah dan janji itu lebih tinggi daripada norma-norma yang ada di konstitusi loh. Bisa ke sidang MPR berarti ini. Iya, bisa masuk dalam pasal-pasal kriteria yang disebut pasal-pasal pemakzulan itu. Pemakzulan. Karena dia sudah melanggar sumpah dan janjinya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita dukung betul kawan-kawan DPR. Gunakanlah hak interpelasi. Ya. Halo kawan DPR. 2009 sampai 2014 itu masa keemasan kita. Sampai sekarang orang banyak sekali merujuk karena kita selalu menggunakan hak-hak DPR, mulai dari hak bertanya, hak interpelasi, angket dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita menggunakan hak menyatakan pendapat. Walaupun kadas kita menggunakan hak menyatakan pendapat. Saya kira kawan-kawan DPR terampil lah. Ya kan, keran ini sudah mulai buka. Sudah mulai dibuka ya. Saya betul. kira keran dibuka ini jangan ditutup lagi. Iya, malah perlu Gitu Pak Eri. dibuka keras. Kalau misalnya kembali ke tadi hak angket, kembali ke MK lagi. Kalau misalnya kita ngelihat anggota Majelis Kehormatan ini kan hanya 3 orang kan. Nah, itu gimana Satu kira-kira? Pak Jimli, ya kan mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Pendiri ya. Dan saya tahu Pak Jimli ini keras dan tegas. Bahkan dia ada menulis buku ya tentang bagaimana bahayanya nepotisme. Ya kan, kalau kita lihat nepotisme ya kan itu tetap masih ada dasar hukum yang kuat. Salah satu tuntutan reformasi kita 98 itu yang mengorbankan nyawa mahasiswa itu anti betul KKN. Iya. Dan itu dituangkan dalam TAP MPR. Pemerintahan yang anti KKN. Ini jelas ada nepotismenya. Ya, kelihatan. Jelas jalan ini seperti ini loh. Jalan-jalan ini. Orang selalu menyatakan ini kan apa salahnya nepotisme? Kan dipilih rakyat. Betul kalau dia. Tapi ini cara untuk maju itu adalah melanggar asas-asas kepatutan dan melanggar dan merubah aturan main. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Itu persoalan betul. Bagaimana MK menabrak itu persoalan. Bagaimana permainan syarat aturan main sudah ditetapkan di tengah jalan dirubah. Gitu loh. Ya, kalau kita main bola sudah semifinal dirubah aturan mainnya seperti itu. Jadi bukan persoalannya ada sahabat saya lah, ya kan sahabat saya yang begitu kritis, terus kemarin apa salahnya anaknya Pak Jokowi? Justru disitulah titik persoalannya, ya kan? Karena sudah ada aturannya, terus aturan itu dirubah sedemikian rupa hanya untuk kepentingannya anak Jokowi, yaitu saudara Gibran seperti itu. Nah ini mari kita bisa bongkar gitu loh. Kita bongkar bagaimana permainan satu permainan ke permainan yang lainnya. Jadi ini melibatkan tidak hanya kalau saya meyakini tidak hanya ada perannya ada di Mahkamah Konstitusi permainan, mungkin ada di luar Mahkamah Konstitusi juga. Ikut bermain. Karena saya mendapat informasi bahwa ada pertemuan-pertemuan di luar Mahkamah Konstitusi. Untuk menggolkan itu. Iya, seperti itu. Tapi di luar soal tadi, soal nepotisme, itu Pak Jimli anaknya juga jadi caleg di Gerindra. Itu kan lain, Pak. Lain kan? Artinya kan itu kan salah satu. Nggak, kita nggak jangan melebar ke sana. Kita itu persoalan lain lagi. Itu kan dia prosesnya. Dia tidak merubah aturan. Kan tidak merubah aturan. Yeah. Kan dalam caleg kan tidak merubah aturan. Anaknya Pak Jimli kan caleg ada peraturan yang dirubah kan tidak kan? Karena sama-sama Gerindra pendukung Prabowo dan Gibran itu aja masalahnya. Kalau saya lihat Pak Jimli dia akan tegak lurus, objektif. Kalau dia tidak mau tegak lurus, dia akan dicatat oleh sejarah juga. Ini kan pertaruhan buat Pak Jimli. Pak Jimli kan umurnya juga sudah di atas saya, jauh di atas saya. Umur dia itu sekarang jangan-jangan udah mendekati 70 tahun. Iya, betul. Ya kan? 60 sekian. Dia mau meninggalkan legacy yang cukup baik atau dia akan dianggap adalah bagian orang yang melegalkan kejahatan terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat itu. Pilih aja pilihan itu kan. Betul. Dan itu tidak akan lupa sampai 7 keturunan akan dibaca terus. Ya kan 7 keturunan kayak kan sumpah Empu Gandring, Keris Empu Gandring 7 keturunan. Ya, dia 7 keturunan kalau dia betul-betul dia tidak tegak lurus terhadap konstitusi
sedangkan MK itu adalah bagian juga karyanya Pak Jimli dan dia ketua MK yang pertama. Dan dia menyatakan kan pernyataan dia kemarin, ini ada akal bulus dan pulus. Ada dua iblis kata, iblis apa? Iblis keuangan apa iblis kekuasaan. Itu kan? Itu kan dia kemukan jejak digital itu kan ada. Betul. Dan saya yakin dalam cara dia menangani sidang ini, saya yakin Pak Jimli akan tegak lurus. Kan kelihatan kalau dia nggak akan buka. Dia sudah buka semua, diberi kesempatan yang semua, dan orang menyampaikan argumentasi. Saya yakin Pak Jimli akan menegakkan ini dan menjaga harkat dan martabat MK. Atau kalau sebaliknya, artinya kalau dia macam-macam, artinya di tangan dia juga dia akan menghancurkan Mahkamah Konstitusi yang dia ikut melahirkannya itu. Betul. Kalau Wahidin Adams gimana? Anggota Majelis Ya saya kira Wahidin Adam saya kenal dekat sama dia. Yang bagian 4 itu kan termasuk 4 kan? Iya, 3, 2, 4 kan. Wahid Adam orang yang cukup baik. Saya lihat dia punya integrasi, integritas. Dia punya integritas. Saya pernah berpartner, cukup bagus orangnya. Dan satu lagi kan guru besar. Iya, betul. Dan masyarakat melihat secara telanjang bulat. Apalagi argumentasi pelapor tadi jauh dahsyat betul seperti itu. Saya menyatakan khusus untuk Pak Anwar Usman tidak ada jalan dia untuk berkelit. Untuk selamat susah lah. Agar lebih baik daripada dipecat. Udahlah mundur aja lah. Iya. Mundur tapi tidak cukup mundur. Tetap harus juga diperiksa oleh DPR. Saya melihat bahwa tidak hanya sekedar pelanggaran etik. Adakah di balik ini permufakatan jahat? Jadi kita harus jangan terperangkap dengan kejahatan etik, Pak Eri. Kita harus membongkar kejahatan atau permufakatan jahat pidana di balik peristiwa. Ya pidana permufakatan jahat ini. Dan ini melibatkan tidak hanya 1 atau 2 orang, namanya permufakatan jahat. Di luar DPR tuh ya, di luar angket, artinya ada. Angket ini bisa membuka ini semua. Sebagaimana kami dulu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus. Dengan senturi. Kita bisa tembus semua itu sampai yang sekecil-kecilnya. Apalagi ini kan sederhana. Dilihat kapan dia mendaftarkan, terus kapan dia menarik gugatannya. Ini kan Sulu ini. Terus Sulu ini siapa? Kerabatnya siapa nih anak di Sulu ini? Siapa? Anaknya Bunyamin nih. Adakah dia tarik sebulan 2 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan sebelumnya? Adakah transaksi di balik itu? Kan bisa menggunakan PPATK. Betul. Begitu juga hakim-hakimnya. Nah itulah yang saya masukkan permufakatan jahatnya. Jadi kita mengembangkan di samping pelanggaran etik, ada atau tidak, tugasnya DPR lah untuk membuka adakah permufakatan jahat di balik peristiwa MK ini. Permufakatan jahat itu selain DPR nanti melalui hak angketnya, bisa tidak orang luar yang melaporkan hak itu? Nah, bisa saja kan? Bisa saja. Tapi yang paling penting itu jangan orang ini sudah DPR menggunakan haknya. Oh, gitu. Kita dorong saja. Jadi kita dorong saja bila perlu kita rame-rame rakyat Indonesia ke DPR untuk segera DPR membuat hak angket. Angket untuk menyelidiki putusan MK khususnya perkara nomor 90 ini. Oke. Terima kasih Pak Ketum, udah panjang lebar tadi dijelaskan pemikiran-pemikiran dan ide juga terkait dengan MK ini, bagaimana tentang kasusnya Gibran ya terkait dengan putusan nomor 90 MK. Tentunya kita berharap sekali untuk like, subscribe dan juga share, komen acara kita hari ini supaya terus berkembang ya Masyumi TV. Pemilu curang, NKRI terancam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.